Tahun 1521, Portugis berhasil masuk ke Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tak lama kemudian, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Tidore. Lalu, timbullah persaingan di antara kedua belah pihak. Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate, sedangkan Spanyol berhasil menjalin persekutuan dengan Tidore. Tahun 1529, terjadilah peperangan antara Tidore melawan Portugis. Hal ini terjadi karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Hal ini tentu mengundang reaksi Tidore yang akhirnya rakyat Tidore melakukan perlawanan terhadap Portugis. Namun, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan sehingga berhasil memperoleh kemenangan. Portugis semakin sombong dan kasar terhadap penduduk Maluku, sehingga sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Untuk mengakhiri persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku, maka dilaksanakanlah Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian Saragossa. Dari perjanjian tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa Portugis tetap di Maluku sedangkan Spanyol pindah ke Filipina. Kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Hal ini berdampak negatif bagi kedaulatan kerajaan-kerajaan di Maluku. Tahun 1565, terjadilah perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Dalam perlawanan ini, Portugis kewalahan dan akhirnya menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Pada tahun 1534, Sultan Hairun dipercaya untuk menjadi Sultan Ternate ke-23, menggantikan saudara tirinya Sultan Tabareji pada tahun 1533 sampai 1534. Pada awal pemerintahannya, Sultan Hairun masih kurang dipercaya oleh rakyat dan para bangsawan karena usianya yang masih belia. Bahkan, banyak yang menginginkan agar kedudukan Sultan Hairun segera diganti kembali oleh Sultan Tabareji. Padahal, alasan Sultan Hairun naik tahta adalah karena Sultan Tabareji sedang diasingkan oleh Portugis ke Goa di India. Selama di pengasingan, Sultan Tabareji terus didesak untuk memberikan sejumlah wilayahnya yaitu Ambon, Buru, dan Seram kepada Portugis. Apabila menyetujuinya, Sultan Tabareji dijanjikan akan dikembalikan ke kampung halamannya. Sultan Tabareji pun mengabulkan keinginan Portugis yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Hairun. Akhirnya, pada 1565, Sultan Hairun memimpin perlawanan terhadap Portugis. Sultan Hairun menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis sehingga kondisi mereka semakin terdesak. Menyadari kondisinya yang semakin terdesak, Portugis mengadakan pertemuan dengan Sultan Hairun dengan tujuan untuk melakukan perundingan. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 di Benteng Sao Paulo. Namun, saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh secara keji oleh Martim Afonso Pimentel atas perintah Diego Lopes de Mesquita. Sebagai bentuk balasan atas kematian Hairun, Babullah meminta agar Diego Lopes dibawa ke hadapannya untuk diadili. Perlawanan tetap berlanjut di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Hairun. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan. Kali ini, Portugis dapat didesak. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Selanjutnya, Portugis dapat diusir VOC dari Ambon dan menetap di Timor Timur. Pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Adapun perjanjian tersebut meliputi Kerajaan Tidore turun statusnya menjadi vasal VOC yang artinya daerah taklukan dari VOC.
Putra Alam diangkat sebagai Sultan Tidore baru. Padahal, menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak menjadi sultan adalah Pangeran Nuku. Kemudian, Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan kekuatan Kompeni Belanda. Dalam perlawanan ini, Sultan Nuku mendapat dukungan dari rakyat Papua yang dipimpin oleh Raja Ampat, orang-orang Gambrangi dan Halmahera, Sultan Aharal, dan Pangeran Ibrahim dari Ternate, serta pihak Inggris. Belanda pun kewalahan. Akhirnya Sultan Nuku berhasil melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1805. Sultan Nuku diserahi gelar sebagai Zau Barakati atau Tuan yang selalu diberkati. Orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan Nuku terhadap Belanda menjulukinya The Lord of Fortune.